saya akan mengulangi pertanyaan saya. Yang pertama, adakah dampak atau efeknya kalau sebuah rumah tangga pernikahan itu dengan jarak terlalu dekat umur pasangan keduanya? Ini bukan masalah ini Pak ya, kepribadian. Kedua, di dalam membina rumah tangga itu kebanyakan bukan masalah takdir, kebanyakan yang dominan itu adalah laki-laki lebih tua daripada perempuan. Nah, kira-kira di dalam keharmonisan di dalam rumah tangga, bagaimana kalau di dalam rumah tangga itu yang perempuan lebih tua dari laki-lakinya, Pak? Lebih pengaruhkah atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang cukup baik ya. Pertama tadi bagaimana kalau jarak umur terlalu dekat, maksudnya selisih umur begitu ya? Iya Pak. Selisih umur antara laki-laki dan perempuannya itu tidak masalah sebenarnya. Bahkan ada beberapa kasus yang jauh lebih tua pihak perempuannya. Tetapi yang paling penting di sini adalah secara mental dua-duanya harus memiliki. Nah, menikah itu nomor satu adalah memiliki kesiapan secara mental. Ya. Secara mental. Karena seorang laki-laki yang secara mental itu siap, maka dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam segala keadaan. Karena sekarang ini di Indonesia dengan terjadinya emansipasi wanita yang terus meningkat, bahkan pendidikan wanita jauh lebih baik, justru sekarang kondisinya tidak imbang. Di Indonesia ini banyak menghasilkan laki-laki yang nggak tanggung jawab, laki-laki memble namanya. Nah sekarang banyak kan, ketika anaknya sudah pada lahir, istrinya menuntut nafkah, kami ini nggak memiliki mental seorang yang tanggung jawab, tidak memiliki mental pemimpin, akhirnya cuma ditinggal pergi atau lenes begitu saja. Nah akibatnya yang dikorbankan siapa? Anak-anak. Akhirnya berakhir di pengadilan. Di pengadilan pun wanita ini sebenarnya sudah menunggu lama, kok suaminya nggak pulang-pulang, nggak memberi belanja, nggak beri nafkah. Akhirnya nggak tahan, banyak kan? Akhirnya gugat cerai. Karena fenomena terjadi di Indonesia ini, kebanyakan gugat cerai dari pihak wanita. Yang kedua baru laki-laki. Jadi kebanyakan wanita yang nggak tahan punya pemimpin orang bermutu. Kemudian tadi ada efeknya nggak kalau antara istri lebih berumur gitu ya, Bunda ya? Ya. Sebenarnya itu sangat tergantung dari masing-masing, karena yang penting dari sebuah rumah tangga itu adalah kita saling memahami posisi kita. Kita paham dengan tanggung jawab kita. Kita harus memahami dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, kebanyakan kalau kita tidak saling paham, biasanya yang terjadi di rumah tangga kita itu selalu ingat dengan hak, tapi nggak ingat dengan wajiban. Ya, kita selalu menuntut hak aja, tapi
kewajiban kita nggak dilakukan. Balik, seharusnya kita itu lakukan kewajiban kita, maka pasangan hidup kita akan mendapatkan haknya, kan begitu. Jadi kewajiban kita itu hak pasangan kita, tapi kewajiban pasangan kita adalah hak kita, kan begitu. Nah, kalau kita saling memahami, maka akan terjadi harmonis, keluarga yang harmonis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seorang wanita, seorang istri itu harus benar-benar paham karakter kepribadian lakinya. Ingat loh, wanita itu harus paham betul karakter suami atau kepribadian suami. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki, suami juga harus paham dengan karakter kepribadian istrinya. Contohnya begini. Laki-laki itu kan diciptakan oleh Allah dengan fisik yang lebih kuat dari wanita. Makanya wanita jangan sampai ada kata-kata yang berlebihan. Contohnya begini. Laki-laki modalnya cuma anunya saja. Nah, itu akan bisa membuat suami tersinggung. Kalau laki-laki itu sudah tersinggung, maka dia kehilangan akal sehat. Akhirnya mengambil benda atau apa, dilemparkan, dan lain sebagainya. Makanya terjadilah KDRT. Itu gara-gara pemicunya adalah kata-kata yang pedas, kata-kata yang sangat melukai. Nah, itulah Bunda ya. Jadi jarak umur itu kalau yang baik memang laki itu lebih tua 5 tahun. Jadi umpama lakinya itu 25 tahun, ceweknya 20 tahun sudah boleh, bagus ya. Karena wanita itu lebih cepat dewasa. Wanita itu lebih cepat punya apa ya namanya? Secara psikologi juga lebih cepat matangnya dibanding laki-laki. Begitu Bunda, mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan. Oke, makasih Pak. Ya, monggo yang lain kalau ada. Yang apa tadi Mandala itu, Mas Mandala, masih ada enggak ini Mas Mandala? Silakan, ayo, ada yang bertanya. Enggak. Mbak Alifa, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Oh, belum ya. Oke, saya lanjutkan ya kalau gitu ya. Ya. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana cara kita memandang, melihat, memahami pasangan hidup kita. Pertama, ketika Anda masih mau berkenalan dengan calon pasangan, itu lihatlah keluarganya. Seperti apa keluarganya. Kemudian... Nggak ada suara. Nggak ada suara? Halo? Dengar nggak? Dengar. Dengar ya? Oke. Jadi kenali calon pasangan itu dengan kita melihat pola keluarganya. Keluarganya seperti apa, kemudian apakah mereka kawin cerai, nanti akan terlihat. Nah, kalau bisa, pilihlah keluarga-keluarga yang baik. Tidak harus kaya, tetapi baik secara mental, secara kejiwaan, mereka baik. Itu pilih. Kemudian yang kedua, pilihlah orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat.
Jadi ketika harus mengatakan ya atau tidak itu jelas, bukan tidak jelas ya. Kemudian kalau wanita, pilihlah laki-laki yang berkarakter tinggi, punya kepribadian jelas ya. Nah, karena apa? Wanita itu jelas butuh seorang imam, seorang pemimpin, membutuhkan orang yang bisa membuat keputusan di saat yang sulit. Yang terjadi sekarang di dalam rumah tangga kita di Indonesia, banyak terjadi alih fungsi. Istrinya menjadi pemimpin di dalam keluarga, dominan di dalam keluarganya. Lakinya paling hanya suruh antar jemput saja. Semua keputusan-keputusan diambil oleh istrinya. Ini sebenarnya tidak bagus. Untuk sebuah keluarga ideal, pasti nanti akan timbul persoalan-persoalan kalau pemimpin itu di dalam keluarga terjadi overlapping seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya tidak ada. Jadi gini, apakah harus laki-laki jadi pemimpin? Ya, begini, karena Allah itu menciptakan laki-laki untuk menjadi imam. Ya, wanita atau istri itu harus juga berusaha untuk memposisikan suaminya menjadi imam. Jadi tanggung jawab semuanya, posisikan suami sebagai imam, sebagai orang yang bisa memimpin. Jangan jangan dilecehkan, kan begitu. Bagaimana pemimpin kalau dilecehkan oleh istrinya sendiri? Begitu juga seorang laki-laki yang baik itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang baik adalah yang bisa memimpin istri-istrinya. Nah, makanya laki-laki yang tidak cepat panas hati, laki-laki yang tidak cepat putus asa, laki-laki yang tangguh, laki-laki yang siap berjuang dalam kondisi apapun untuk melindungi istri dan anak-anaknya. Saat anak istrinya terancam, suami harus bisa menjadi pelindung utama. Bukan malah lari. Ketika ada orang datang, katakan nagih hutang, suami malah sembunyi di kamar mandi. Istrinya yang suruh maju. Ya, ini nggak boleh ya. Maka jadilah laki-laki yang melindungi istri. Jadilah laki-laki yang selalu bertanggung jawab dimanapun, kapanpun terhadap istri dan anak-anak. Inilah suami yang selalu dirindukan oleh para wanita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di dalam membentuk karakter-karakter atau kepribadian ini, saat nanti istri itu mengandung, nah kita jangan, laki-laki itu jangan memakai kata-kata yang kasar, membentak, karena nanti akan mempengaruhi saat janin itu lahir. Nah, ketika janin itu lahir, semua akan terbawa, direkam oleh janin itu saat dalam kandungan tadi terjadi umpama kekerasan, istri menderita, istri stres, istri depresi dalam kondisi mengandung. Ini akan mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkan dan mempengaruhi anak nanti ketika besar. Makanya ada anak yang autis, ada anak yang gagap, ada anak yang gemetaran, tapi ada anak yang hiperaktif ya, dan lain sebagainya. Itu semua tergantung bagaimana kita menyiapkan saat istri mengandung. Nah, ini di dalam rangka kita membentuk karakter dan kepribadian anak-anak kita. Nah, di situ mungkin ada pertanyaan.
Jangan hanya mendengarkan, tapi bertanya. Nah, silakan. Karena apa? Pak Romli ya, Abi Romli ini banyak menangani anak-anak yang bermasalah. Ingat, anak itu biasanya saat usia 1 sampai 3 tahun ini disebut golden age ya. Usia emas. Usia emas. Nah, di saat anak ini kondisinya seperti itu, diusahakan nanti tidak mendengar bentakan-bentakan di HD, kemudian bapak ibunya berkelahi, bertengkar di hadapan anak yang masih golden age itu. Jangan. Karena apa? Anak yang dalam golden age itu sangat mudah merekam apapun yang didengarkan, dilihat, itu akan direkam oleh alam bawah sadar. Nah, pendek kata, seorang suami istri, ya, seorang suami atau seorang istri yang memiliki anak 1 sampai 3 tahun itu golden age. Jadi ibarat rekaman itu masih gampang, masih sangat sensitif, apa-apa masuk. Nah, umur 1 tahun sampai 9 tahun, ini namanya umur latensi. Umur latensi itu anak-anak akan merekam semua kejadian yang dilihat, yang didengar, sekalipun anak itu nggak berani. Melawan orang tua nggak berani. Umpama oleh orang tua dipukul. Anak kan nggak berani balas. Tapi semua hanya masuk di rekaman pikirannya. Tapi ingat, anak-anak yang mulai masuk usia 13 tahun atau SMP, bisa Anda lihat, anak itu biasanya suka coret-coret, main vandalisme, kemudian minta motor, FU, atau apa untuk kebut-kebutan. Itu semua adalah karena anak ini sedang mengekspresikan semua apa yang pernah dilihat, didengar saat dia golden age dan sampai umur 9 tahun tadi. Nah, biasanya pemberontakannya terjadi pada saat anak usia 13 tahun, 14 tahun. Nah, kita lihat di Indonesia, anak yang ugal-ugalan, uraan, kebut-kebutan, itu adalah 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah, itu semua sebenarnya bisa diatasi, tetapi sebaiknya kita orang tua, ketika Anda benar-benar siap menikah, nah, ini dengan, ini Mas, yang pakai petis ini Mas siapa ini? Ya, Mas Ade. Mas Ade mau tanya, Abi. Oh, Mas silakan, Ade silakan Mas. Rianda. Ya, monggo silakan, Mas Ade Rianda. Silakan Mas. Pak, bagaimana kalau yang perempuan itu usianya jauh di bawah kita 7 tahun, Pak? Bagaimana kalau terjadi pertengkaran kecil, itu bagaimana cara menenangkannya, Pak? Masalahnya lebih mudah kan, Pak? Oh, jadi istri muda, selisihnya 7 tahun gitu ya? Itu misalkan yang perempuan itu, Pak, belum nikah. Ya. Enggak, maksudnya Ya. calon istri ya toh? Calon Allah, istri selisihnya dengan lakinya 7 tahun gitu. Iya. Oke. Terus kalau apa yang ditanyakan tadi? Ketika Kalau marah-marah? misalkan dalam satu hubungan itu terjadi pertengkaran, gimana cara kita menenangkannya kalau misalkan dia tuh jauh lebih muda, bagaimana cara kita menenangkannya supaya Ya baik. Saya bisa menangkap. Ini, Mas, wanita itu banyak yang sebenarnya ingin dipahami, ingin dimengerti. Tetapi banyak laki-laki yang nggak mau memahami, nggak mau mengerti. Gampang, ketika wanita itu marah-marah, mumbul-mumbul gitu ya. Apa namanya, pokoknya marah-marah. Gampang. Laki-laki yang baik itu dengan tenang, peluklah wanita ini, dipeluk, biasanya akan tenang. Jadi wanita yang apa namanya itu bawel,
banyak ngomong yang keras-keras, coba dipeluk, ditenangkan. Biasanya wanita itu akan tenang dengan cara itu. Karena sesungguhnya wanita itu hanya menuntut diperhatikan. Ya enggak, Mbak Tini, Bu Tini? Oke, berikutnya Betul, siapa Ustaz. lagi yang siapa lagi yang mau bertanya? Jadi nanti kalau punya istri itu manja seperti itu, bahkan teriak-teriak, minta apalah baju aja teriak-teriak, minta Pajak. lah itu cobalah dipeluk ya. Tapi jangan keras-keras meluknya, nanti nggak bisa bernapas. Iya, Pak. Karena ada laki-laki itu yang jiwanya tidak bisa romantis, ada. Tapi orangnya tanggung jawab. Yaitu biasanya orang itu berotak kiri, dominan kiri, terus golongan darahnya AB. Ya. Betul, sip. AB itu biasanya Benar itu. ya, Saya orangnya ambil, Pak. romantis. Makanya ada wanita yang suka romantis, diperhatikan, dipuji. Aduh, sayangku, cantik kamu hari ini apa? Tapi banyak laki-laki yang nggak telaten seperti itu. Siapa? Enggak. Jadi nggak mau tahu. Ketika rumah tangga berjalan 5 tahun, 10 tahun, biasanya akan terjadi ketus, akan terjadi pengabaian. Nah, inilah mulai di sini terjadi orang lain masuk, lebih memperhatikan, lebih cool, lebih harum baunya, akhirnya terjadilah awal dari bencana rumah tangga. Betul. Ingat, di Indonesia ini perceraian sangat-sangat tinggi. Setiap hari, one day, 1,100. Ya. Sekian. Itu sangat besar. Coba, Apalagi kalau ketika perceraian terjadi, efek sosialnya juga tinggi. Anak-anak jadi terpisah tuh orang tuanya. Nah, berikutnya siapa yang mau bertanya lagi? Saya. Oke, sebutkan dengan Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Surahmat. Saya tertarik tentang itu. Mas Surahmat dari mana, Mas? Mas Surahmat dari mana? Saya dari Kasian. Oh, kasihan. Kasian Bantul. Kasihan deh lu. Gimana, Iya, Mas Bun, Surahmat? kasian ya. Gimana, Hampir Mas? lupa pertanyaannya. Bunda Nani ngetawain ya. Tertarik tadi Abi Romli menyebut apa golongan darah itu ya. Ya. Itu logikanya golongan darah dengan apa? Kepribadian, watak dan sebagainya itu gimana itu cara menjelaskannya? Nah, Ya. Baik, terima kasih Pak Surahmatnya. Jadi saya ini kan punya secara empiris sering menangani klien-klien yang berkonsultasi ke saya. Kan saya perhatikan biasanya dominasi otak kiri, karena otak kiri itu biasanya kebanyakan orang-orangnya lebih cocoknya menjadi profesional, menjadi tenaga ahli, contohnya dokter, contohnya insinyur, ya. Contohnya ahli komputer. Kemudian ditunjang dengan golongan darah. Golongan darahnya A, orang ini biasanya akan sangat disiplin, konsekuen, itu golongan darah A dengan tadi dominasi otak kiri. Itu orangnya akan sangat disiplin, tertib. Ya. Tapi kalau golongan darahnya AB, ya, kemudian otak kanannya yang lebih dominan, nah, itu biasanya dia kurang punya konsistensi di dalam persoalan bertindak atau membuat keputusan. Itu contoh-contoh jadi korelasi antara golongan darah dengan perilaku seseorang itu sangat terikat, terkait betul. Karena manusia itu
lahir akan mengikuti golongan darah ibunya apa atau bapaknya, nanti akan terjadi situ asimilasi sehingga menghasilkan sebuah kepribadian. Jadi kepribadian itu dibentuk karena gen-gen seperti ini, Pak Surahman. Ya. Tetapi bukan berarti ketika seseorang memiliki kepribadian yang keras, Mama, itu nggak bisa dirubah. Emang nggak bisa dirubah, tapi bisa di-manage. Umpama sekarang, Pak Surahmat itu termasuk orang yang berwatak seperti api, umpama, mudah emosi, mudah terbakar. Nah, kalau kita paham dengan diri kita sebagai orang yang berapi-api, mudah terbakar, ya jangan dekat dengan apa bensin, meledak. Nah, makanya kalau kita memahami kepribadian kita, itu akan sangat bijaksana. Lah terus gimana sekarang cara kita memanage kepribadian kita? Ingin tahu? Ya dong. Ingin? Iya ya. Nah, begini caranya. Umpama jenengan tuh orangnya sering tersinggung, sering gampang marah, gampang emosi, gampang meluap, titik-titik marah. Kan? Apalagi orang yang sudah barusan pensiun, dia gampang marah. Seorang ibu yang barusan menopause gampang marah. Gitu. Nah, caranya gampang. Coba Anda menulis kertas, ya, tulis yang besar. Tulisan itu seakan-akan orang lain yang menulis. Umpama Anda orangnya sangat temperamental, titik-titik marah. Ada anak diri dibentak, anak pulang telat dibentak, bahkan dijontor. Titik-titik dibentak. Nah, berarti yang harus diobati, disembuhin siapa? Bapaknya atau ibunya ini? Bukan anaknya. Ibunya. Nah, caranya gimana? Anda tulis tadi di kertas, kata-katanya gini. Dasar kamu orangnya egois, kamu orangnya nyebelin. Bahkan nanti ada kata-kata yang lebih buruk lagi. Maaf ya. Bahkan ada kata-kata yang buruk, sangat buruk, tapi menuju ke kita sendiri. Terus tulisan yang besar itu simpan, letakkan di lemari pakaian atau di laci yang setiap hari kita buka laci itu. Nah, begitu, umpama contohnya, Pak Surahmat ya, kita buka laci, seret, gitu. Di situ artinya ada kata-kata bangsat lo, gitu. Bangsat lo. Nah, kira-kira apa kita? Kalau kita tidak terbiasa, kita akan langsung teratap, gitu, naik. Gitu. Tapi kalau ini akhirnya terbiasa, kita bisa mengelola ucapan-ucapan yang super keras seperti ini. Itu akan bisa mengelola. Nah, mohon maaf ya, saya biasanya menangani orang-orang yang tinggal di daerah pesisiran dengan orang-orang di pedalaman. Itu sangat berbeda karakter dan kepribadian. Di daerah Jawa, sisi utara, pantai-pantai utara, itu menghasilkan orang-orang yang tensi-tensi orangnya tinggi. Kemudian di daerah Sumatera, Lampung, Palembang, ya, Lahat, terus Kayu Agung, Sekayu, dan sebagainya, Bengkulu, Jambi. Ya, ini biasanya menghasilkan orang-orang yang punya temperamen tinggi. Punya temperamen tinggi. Karena apa? Mungkin bekerja mereka di jauh di ladang yang naik turun gunung dan sebagainya, itu mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Nah, itulah yang perlu kita pahami untuk membuat kepribadian kita menjadi kepribadian yang sejuk.
karena kita bisa memilih. Begitu Pak Surahmat ya, korelasinya. Ya, terima kasih. Oke, Saya tambah dikit. monggo, silakan. Oh ya, berarti kalau diperdalam saya mencari rujukan penelitian tentang golongan darah dan watak atau kepribadian tadi, kira-kira di mana Pak Oh, Ramli? bagus, bagus. Itu sangat bagus. Karena ini sebenarnya literaturnya juga akan banyak itu dari Jepang itu kan ada Ya. buku-buku yang sudah membahas tentang itu. Bagus Pak Suramat kalau bisa karena literaturnya saya yakin akan sangat terdukung. Ya, terima kasih. Iya. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin bertanya. Tanya. Ya, silakan Mas Saib. Saib kan ini. Ya, Pak. Suara saya jelas, Pak ya? Oh, jelas. Orangnya juga jelas, bulat-bulat ya. Alhamdulillah. Berat badannya masih berapa, Mas? Masih sama, turun 1 kilo. Alhamdulillah 1 kilo. Besok turun 10 kilo ya. Amin. Ini Pak, yang jadi pertanyaan saya, berapa sih tingkat akurasi ketika Bapak menjelaskan tentang golongan darah A, B, O, karakternya seperti ini, itu tingkat akurasinya berapa persen? Karena ketika kita ketemu dengan orang ahli tentang bab itu, ada yang menjelaskan beberapa perbedaan. Suaranya terganggu. Siapa yang tidak menolak di antara kalian ini, umpama dikenalkan. Nah, dikenalkan di sini dalam tanda petik bukan kenalan-kenalan biasa tentunya, untuk tujuan serius. Gimana? Nggak ada yang menolak? Pikir dulu, Pak. Karena apa? Orang menikah itu yang paling ideal, paling bagus bagi wanita, gadis ya. Bagi gadis menikah yang terbaik itu usia 21 ya, 21 sampai 28. 28 ini sudah bagus. Tetapi kalau lewat ini kondisi wanita itu akan sedikit berubah. Jadi wanita ketika mulai memasuki usia 29, 30, nah ini mulai terjadi perubahan karakter. Dia mulai tersinggung, mudah tersinggung, mudah marah. Marah kalau dijodoh-jodohin, padahal butuh banget. Ya. Dia menjadi sangat sensi, sidik-sidik sensi. Nah, kenapa? Dia mulai meragukan terhadap adanya Allah. Kok saya nggak dapat jodoh, berarti Allah itu nggak adil. Nah, dia mulai menyalah-nyalahkan, saya berdoa nggak pernah ada hasilnya. Jadi dia mulai seperti itu. Nah, maka rata-rata orang-orang yang terutama wanita melewati usia 30 ini beban berat. Beban berat. Makanya orang tua yang baik harus mengerti ini, kalau perlu berjibaku golekne mantu. Jangan biarkan anak kita menjadi orang yang berpikir sendiri. Nah, laki-laki yang bagus menikah yaitu di antara umur 25 ya 30, kalau laki-laki 32 oke lah nggak apa-apa. Mas Saib ini usia berapa? Mas Saib? 30. Lumayan itu. Lebih atau kurang? Masa? Udah nggak percaya ini. Masa? Seharusnya segera Ya, menikah. Doakan. Karena gini, secara psikologi
keluarga muda itu pada usia-usia 30 sampai 40 kita berjuang membesarkan anak-anak. Nah, nanti pada usia 40 tahun, seorang suami 40 tahun, sampai menuju ke 48, nah itu akan memasuki tragedi. Masa-masa tragedi. Tanya orang apa anak atau cucu? Iya, enggak, bukan. Kalau usia 40 ke 48 itu mulai ada tragedi, selingkuh, nikah lagi, poligami. Itu di sini, gegeran itu di sini. Karena biasanya akan terjadi persoalan-persoalan cemburu di sini, kejenuhan itu di sini. Nah, kemudian kalau usia 50, nah ini mulai usia mempersiapkan punya mantu. Jangan sampai ketika Anda usia 50, malah anaknya masih kecil-kecil, berarti Anda terlambat menikah. Iya. Nah, siapa sekarang yang terlambat menikah, ya tapi jangan khawatir ya. Anda harus tetap full, pikirannya, perasaannya, batinnya, itu akan lebih bagus daripada Anda akhirnya mudah tersinggung. Dijodohin marah, kemudian orang tua tanya baik-baik marah, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kita mulai terkena psikosomatik, gangguan pikiran. Somatik, Om. Ya, berikutnya mungkin ada pertanyaan. Dan malam ini mungkin kita nggak bisa tuntaskan sampai, ya, ada lagi? Saya habis. Monggo. Ya. Ini mohon maaf saya mengikuti ini untuk menambah ilmu karena banyak hal yang baru yang saya dapatkan. Mulai dari golongan darah dan kepribadian itu sampai yang belakangan ini usia sekian kita harus gini. Ya. Saya pun sedang mengalami ini. Jadi usia saya sudah berkepala 5 ini. Oh, 50. Tapi Pak Surahmat, status punya istri kan? Anak saya banyak. Sedang mau punya mantu ini. Wah. Iya. Artinya sedang masuk di tahap yang Abi Robli sampaikan, berpikir tentang mantu. Dan memang mungkin saya berbagi ya atau malah curhat ini. Enggak apa-apa, silakan. Buat saya memang orang tua memang harusnya jodoh anaknya itu di tangan orang tua, ibarat begitu. Jangan sampai dia waktunya habis untuk memikirkan jodoh. Sementara dia harus membentuk dirinya, masa depannya dan seterusnya gitu ya. Saya sebetulnya mau tanya begini. Materi kita ini nanti tentang sampai ke sana tidak itu. Ini kan tentang kepribadian ya. Kedepannya sampai ke sana enggak itu, Abi, kira-kira? Begini Pak Surahmat. Ya. Saya ini kan memberi materi di sekitar masalah-masalah karakter, perilaku, kepribadian. Nah, besok kira-kira dalam minggu berikutnya ini materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nurul Irfan, MPAG, tentang munakahat atau fikih munakahat. Karena beda-beda. Kalau saya lebih ke psikologi ya. Nanti ada Dr. Nurul itu menyampaikan tentang fikih-fikih. Karena fikih keluarga itu banyakan nggak dipahami. Contohnya gini, apa yang bisa merusak pernikahan? Yaitu kata-kata. Mama, sudah, sana kamu pulang. Wah, kena itu. Itu apa namanya? Talak kan? Talak ya. Iya. Padahal malamnya Anda terus-terusan. Nah, saat Anda ketoprak dengan istri itu, rusak sudah pernikahan Anda.
Dan kalau itu diteruskan sampai ada hamil lagi, maka anak-anak Anda itu menjadi tidak apa ya? Hilang. Ya tentu tidak diproduksi dalam kondisi yang rusak tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, fikih munakahat. Kemudian nanti ada juga persoalan reproduksi. Kemudian ada Bu Karimatul Ummah, itu akan menyampaikan tentang hukum-hukum dan undang-undang perkawinan. Nah, terus ada lagi Pak Dr. Imam Mujiono, itu akan menyampaikan tentang motivasi-motivasi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga. Jadi semua masing-masing punya bagian-bagian yang pas. Ya. Kalau Pak Romli, Abi Romli ini punya keahlian sama ini adalah menangani konflik-konflik, terapi-terapi orang yang mengalami gangguan, contohnya depresi, gangguan perilaku, kemudian selingkuh, ya saya punya cara-cara untuk mengatasinya. Nah, jadi hanya di sekitar yang ini. Selingkuh tadi, Pak. Ya, kami punya kemampuan di sini karena saya sebagai tenaga ahli di ruang sahabat keluarga. Nah, jadi mungkin malam ini Abi Romli menyampaikan dan nanti akan menyampaikan lagi pada saat sudah terakhir. Karena berikutnya akan disampaikan oleh Dr. Nurul Irfan. Beliau adalah dosen senior di UIN Jakarta. Kemudian ada Dr. Imam Mujiono, dosen senior di Fakultas Hukum UI. Kapan itu, Pak? Begitu Pak Surahmat ya. Ya. Bung, satu menit boleh? Kita akan coba komunikasinya nanti lewat grup WA ya. Kapan materi akan dimulai. Ya. Ada grup WA-nya? Ada grup WA. Jadi kita ada grup WA khusus yang peserta ini. Semua masuk di grup WA, jadi kita bisa komunikasi. Bahkan kalau Pak Surahmat mau cari mantu, insya Allah banyak di sini. Dan Abi Romli juga punya member yang sedang mencari jodoh, itu jumlahnya ratusan, bahkan ada 800 yang sedang mati jodohnya. Ya. Nah, siapa tahu ya, kalian semua juga bagian dari yang Abi Romli cari. Amin, amin. Ya. Pak Romli mau bertanya, boleh ya? Oh, boleh, boleh. Ini dengan Bunda siapa ini? Ini saya Heriberta. Ya, Bunda siapa? Heriberta, Pak. Ini ada nama saya, Pak, di depan. Oke, ya, Bunda. Silakan. Ya. Saya mau bertanya, ini apa acara seperti ini, apakah ini dilaksanakan setiap hari jam 9 atau hari-hari tertentu, Pak? Itu. Jadi saya kepingin mengikuti ini karena ada yang menarik buat saya. Ini pengalaman saya sebenarnya, Pak, di sekitar 40 tahun yang lalu. Ya. Ya. Saya mana? Ya, 40 tahun yang lalu saya pernah mengikuti seperti ini, tapi dalam sesuatu yang berbeda. Ya, mohon maaf, mungkin saya terus terang aja. Dulu di agama Katolik itu ada yang namanya mudika Katolik. Jadi setiap setiap hari itu jam-jam 5 sore waktu sekolah itu ada yang namanya kursus pendidikan pranikah. Karena di zaman-zamannya saya dulu itu pernikahan kan masih sangat muda, di tamat-tamat SMA orang sudah menikah. Lah di dalam selama saya mengikuti kursus-kursus yang seperti itu, nyatanya itu bagus pada saat sekarang ini, tapi ya itu tadi yang seperti kata Pak Surahman, karena pendidikan kita itu
itu sudah terjadi peningkatan, mungkin ada seyogianya pendidikan ini dilakukan mereka sekitar di usia 20, karena persiapan untuk pernikahan untuk wanita itu usia 22 seperti 21, 22 itu bagus. Mereka sudah tamat dari S1, Pak. Ya toh? Laki-laki tidak apa-apa, memang dia harus lebih tua, misalnya 25 tahun seperti yang disampaikan. Dan itu saya juga di beberapa kali ikut seminar, saya sampaikan bahwa usia pernikahan itu jangan usia yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang usianya hanya 17 tahun dengan 21. Saya sangat tidak setuju. Artinya antara kebijakan Kementerian Agama dengan pendidikan, kemudian dengan perekonomian kita itu tidak sinkron menurut saya. Tapi itu ada baiknya memang pernikahan itu mestinya dilakukan 22 sampai 25 tahun. Pokoknya mereka sudah S1. Nah, yang sangat menarik sekali itu tadi yang saya katakan kursus pernikahan itu pada usia 20 anak-anak harus sudah belajar. Saya tertarik ada beberapa ada satu universitas yang mengatakan mereka yang sebelum mereka tamat sarjana mereka harus mempunyai satu mata kuliah harus dia ambil, yaitu pendidikan pranikah itu, Pak. Karena setelah mereka selesai, mereka diharapkan mereka mesti menikah. Seperti itu. Mungkin itu, Pak, harapan saya, Pak. Jadi saya kepingin... Ya, bagus. Ya, oke. Sangat Makasih, bagus. Ya. Iya. Jadi begini, Bunda. Terima kasih wawasannya. Gini, saya memang juga iri ya dengan kaum Nasrani. Iya. Yang mereka memiliki program-program mempersiapkan pembekalan pernikahan bagi jamaahnya ya. Iya, iya. Bahkan saya melihat 6 bulan mereka sudah dibekali seperti itu. Ya. Nah, kita kaum Islam ini enggak memikirkan di situ. Ya, Saya pernah ke Brunei, di Malaysia juga, karena di sana sudah ada pembekalan pranikah ini, bahkan 1 semester ya, 1 semester untuk mempersiapkan pernikahan secara baik. Kita di Indonesia nggak ada pembekalan seperti ini. Jadi orang di Indonesia ini menikah karena sudah dorongan seksual, ya kan? Karena ada dorongan seksual, nikah tanpa memiliki pengetahuan harus bagaimana ketika kita mengalami konflik, ketika anak lahir, ketika hamil. Kita tidak dibekali ilmu-ilmu yang bisa mendukung sana. Makanya di Indonesia ini perceraian begitu tinggi, luar biasa tingginya. Dan ini mengerikan. Coba sekarang bayangkan, Bunda, saat orang tua muda bercerai, kemudian ada 2 anak, Iya, betul. melihat orang tuanya bercerai, anak-anak jadi rebutan, dan lain sebagainya. Ini kira-kira perasaan anak itu sendiri seperti apa, coba bayangkan. Nah, ini kan jadi persoalan secara sosial. Saya sangat setuju dengan pendapat Bunda bahwa mari dukung adanya kursus pranikah melalui virtual ini ya. Dan mudah-mudahan ini nanti menjadi satu gerakan ya. Kita gerakan di Indonesia ini untuk membekali anak-anak kita, orang-orang muda ini untuk mengerti, memahami arti pernikahan dan keluarga. Ya, betul, betul. Ya. Itu yang terjadi, yang harus kita lakukan, kita dukung. Pak Romli, saya bertanya, apakah ini adalah merupakan kelas
apakah semua di kalangan kita ini mahasiswa ataukah ini sifatnya umum atau Pak Romli sendiri adalah sebagai dosen di mana gitu ya Pak ya? Karena saya Ini begini Bunda, ya. kami itu dari yayasan namanya Yayasan Abituren Pendidikan Hakim Islam Negeri. Oh, Jadi ya. kami itu para alumni pendidikan hakim Iya. membentuk, mendirikan sekolah pranikah bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum. Oh, Universitas Islam Indonesia. Makanya dosen-dosennya juga dari sana. dari UII Nah, ya Pak ya? Ya dari UII betul. Nah, kemudian sekolah pranikah ini juga sudah didaftarkan di Kementerian Agama. Oh, Nah, ya. Nah, karena ya. orang-orang yang mengikuti ini dianjurkan adalah orang-orang jomblo, orang-orang single, orang-orang lajang. Lajang itu bisa duda, bisa janda, bisa gadis atau jejaka. Nah, kalau mengikuti paket yang sudah ditetapkan, yaitu 16 jam paket, maka nanti akan berhak mendapatkan sertifikat. Sertifikat dari SPN ini. Nah, jadi makanya harus diikuti. Karena kalau nggak diikuti secara rutin, tidak bisa mengklaim minta sertifikat nanti ya. Karena kami resmi selama 6 bulan ya Pak? 16 jam. Oh, 16 jam. Karena 16 gini, jam sebenarnya gini, kursus pranikah yang paling ideal itu adalah 6 bulan. 6 bulan, itu yang paling ideal. Iya. Karena akan semester. mampu merubah mindset kita. Ya, betul. Ya, akan mampu merubah mindset atau perilaku seseorang. Tapi kalau cuma 16 jam, itu paling ya hanya sedikit aja. Oke. Karena ini memang paket ini sudah ditetapkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama. Oh gitu. Oh Bapak kalau gitu jadi, bagus dong. Ya Pak Romli, nyon sewu nih Pak Romli. Halo Pak Romli. Halo. Ya. Pak Romli. Ya, kalau gitu bagus ya. Ya. Pak Romli, kalau gitu ini acara ini bagus, tapi mungkin lebih disosialisasikan dan mohon kiranya coba bagaimana orang-orang yang mau menikah di KUA itu dia tidak hanya mendengarkan hanya 1 jam atau hanya beberapa menit. Kamu setujukah ini untuk harus ditandatangani dulu? Kamu tidak akan melakukan perceraian terlalu ditandatangan. Ya kan selama itu saya butuh para KUA itu mereka hanya sebatas mengatakan mereka suruh teken surat aja Pak, kertas meneken kertas perjanjian. Kami sangat setuju itu dan mohon kiranya semua KUA tidak hanya sebatas formalitas aja. Ya, itu harus berlaku karena banyaknya yang seperti Bapak katakan itu saya punya catatan untuk khususnya di Jambi itu banyak sekali yang namanya perceraian. Dan apa dampaknya? Anak-anak terlantar, Pak. Mereka hidup di tengah jalan, mereka meminta-minta dan itu luar biasa itu di Jambi peningkatannya. Mungkin itu Pak Ramli, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan tadi dan saya senang sekali dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nambah sedikit ya Pak Romli. Silakan ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin usulan Bu Berta tadi cukup bagus dan saya kira programnya Pak Romli ini sejalan dengan program dari Depak ya Pak Romli ya. Kalau nggak keliru dulu kita pernah pelatihan bareng ya. Jadi mungkin Bu Berta ini sudah ada aturan dari Depak bahwa di tahun-tahun mendatang itu memang ada persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin. Itu mestinya yang tanggung jawab adalah KUA. Tapi yang berhak memberikan itu adalah yang mereka sudah tersertifikasi.
Iya. Nah, oleh Betul. sebab itu mungkin ini programnya Pak Romli itu merupakan program yang memang di Jogja khususnya itu gitu. banyak sekali peminatnya karena para calon pengantin ini kan harus. Jadi sekali ikut pelatihan itu bisa digunakan untuk seumur hidup begitu. Iya, Saya kira iya, begitu ya Pak Romli ya. Iya. Sesuai dengan dulu kita Iya, sama-sama. terima kasih Bunda. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri. Waalaikumsalam. Ini itu Mbak. Ya, ini Mbak Tri. Ini kan sama-sama satu gemblengan ya. Waktu diberi pembekalan untuk mendapatkan sertifikasi pengajar Suscatin ya. Gitu. Terima kasih ya. Jadi gini. Pak Romli itu mungkin seperti yang Mbak Tri sampaikan, sebenarnya Mbak Tri itu ada sejalan dengan kampus Merdeka juga ya Mbak Tri? Iya. Mohon maaf Pak Romli, mungkin sejalan dengan kampus Merdeka itu bagus juga kalau ini menjadi suatu SKS gitu ya. Nah, itulah sebenarnya kalau pihak-pihak universitas membuka satu prodi ya, prodi tentang ini persiapan menikah dan lain sebagainya itu akan bagus sebenarnya supaya kita ini nggak sedikit mendapatkan pembekalan tentang keluarga. Jadi harus menyeluruh kita itu mengerti tentang keluarga, cara mengatasi konflik, cara manajemen konflik, kemudian masalah skill, kemudian masalah mengatasi ekonomi dan lain sebagainya itu harus ada di dalam pemahaman pembekalan anak-anak kita yang mau menikah itu harus mengerti betul ketika seorang wanita, seorang istri itu bagaimana kamu bersikap dengan calon suaminya, bagaimana seorang istri itu harus membawakan diri, itu kan harus punya etiket, harus punya etika. Begitu juga laki-laki. Laki-laki itu harus bisa bagaimana memperlakukan istrinya, harus sabar ketika istrinya itu marah-marah atau mukul-mukul. Jangan balas memukul kan gitu. Kan berbeda. Nah, itu juga harus dipahamkan benar-benar generasi muda kita Islam. Maka Indonesia nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang akan tercipta sebuah keluarga yang kuat, yang nggak mudah memble lari di pengadilan. Sekarang ini bentar-bentar lari di pengadilan. Ketika istrinya PNS, gajinya lebih gede, suaminya kecil, lari ke pengadilan dan lain sebagainya. Sekarang sangat-sangat mudah terjadi perceraian tanpa memikirkan dampak panjang terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam suasana yang cerai seperti ini. Itu sangat menakutkan bagi anak-anak kita. Coba aja ketika Anda memiliki perasaan, ketika kita dulu kecil, kita melihat orang tua kita bertengkar, Anda kan bergetar, kita rasanya kan bergetar kan? Ketika melihat orang tua berkelahi, bertengkar, bergetar. Nah ini anak-anak kita sekarang, ya jangan diposisikan seperti ini. Sangat sedih. Jadi keluarga itu harus diciptakan menjadi sebuah surga, sebuah tempat yang nyaman, home, sebuah ruangan yang nyaman. Di situ bisa curhat, di situ bisa bermanja-manja, di situ bisa ketawa-tawa, di situ bisa makan bersama, di situ bisa jalan-jalan bareng. Tapi di situ juga sedikit ada selisih paham dan sebagainya. Tapi tetap harus sehat. Itulah sebuah keluarga. Nah, kemudian seorang bapak yang demokratis, seorang ibu yang sabar, setia, itu akan terjadi menumbuhkan anak-anak yang berkembang sangat bagus. Bukan rumah yang panas, gitu kan? Marah, sedikit marah. Maka ketika rumah tangga itu dibentuk, dijalankan dengan suasana yang panas,
maka anak-anak biasanya nggak tahan berada di rumah. Dia akan keluar rumah. Nah, saat keluar rumah ketemu dengan kawan-kawan seirama, akan terjadi saling tukar pengalaman, akhirnya ujungnya narkoba. Mbak Ari sudah ngantuk? Sudah ngantuk ya? Baik, ini sekarang sudah jam berapa? Nggih, Mbak Tri, matur nuwun Mbak Tri. Itu saya share nomornya panitianya, Mbaknya hosting kemarin. Mbak Tri. Ya, ini staf admin Mbak Naning lagi anaknya tadi masuk rumah sakit, ya. Jadi nggak bisa bantu. Itu nomornya Mbak Naning. Mbak Mas Saib kan sudah tahu kan nomornya Mbak Naning? Atau saya juga enggak apa-apa. Ya. Itu Mbak siapa kucingnya ikut ngaji itu. Kucingnya masih single itu. Pak, ibu-ibu, mbak-mbak matur nuwun sangat nggih partisipasi diikut sertakan. Mbak Tri matur nuwun. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Oh iya. Sudah ditutup tuh ini Pak Romli, bisa pamit. Iya, monggo. Ini sudah iya. bebas. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Termasuk itu Mas siapa? Baju hijau. Ini yang kucingnya kelihatan nih. Kucingnya ngaji itu. Assalamualaikum. Dah. Dadah. Oke, sudah kita. Oke, kita. Masih banyak waktu. Ya, kita akan berpisah ya. Itu dulu ya, Mas Said. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yuk. Amin. Tutup.